Saudaraku, pada saat ini kita akan membahas tentang teologi dan teknologi yang sangat berkembang pada saat ini, dan teknologi itu berada di sekitar kita dan menjadi suatu konsumsi yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Teologi dan teknologi pada dasarnya merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan pada masa sekarang ini. Baik, pada bagian kedua ini kita mau berbicara tentang komponen dasar yang terdapat dalam teknologi dan teologi. Komponen dasar yang terdapat dalam teknologi atau sains modern menurut Barber merupakan observasi dan eksperimental dan konsep umum dan teori pengaruh observasi data, gambaran, analogi, model. Sedangkan konsep teologi terdiri dari struktur keyakinan dan pengalaman agama, pengalaman religius, cerita dan ritual, pengaruh kepercayaan, pengalaman penafsiran, dan imajinasi, analogi, model. Dan paradigma dalam sains itu semua data bergantung pada paradigma. Ada yang bertentangan, paradigma itu disetujui. Dan kedua, paradigma resisten terhadap pemalsuan data, tetapi data kumulatif dapat mempengaruhi penerimaan paradigma. Tiga, tidak ada aturan memilih paradigma, tetapi ada kriteria bersama untuk penilaian mengevaluasi paradigma. Sedangkan paradigma agama, pengalaman keagamaan bergantung pada paradigma. Paradigma keagamaan sangat resisten terhadap pemalsuan. Tidak ada aturan untuk memilih paradigma dalam agama. Di dalam pertemuan antara teknologi dan teologi, ada suatu ruang presentasi sederhana tentang imago Dei Allah dalam teknologi, di mana imago Dei Allah yang terdapat dalam manusia merupakan gambar Tuhan yang merupakan dasar untuk memahami identitas manusia, baik dalam sifat moral, spiritual, intelektual, emosional, sosial, kreatif, dan relasional mereka dalam kapasitas iman itu sendiri. Dan sains, manusia sebagai kreator Allah dalam menciptakan teknologi mencoba untuk memasukkan moral dan etika dalam teknologi itu sendiri. Dalam teologi, moralitas merupakan bagian unik. Moralitas berkaitan dengan identitas manusia yang tidak dapat diubah oleh teknologi. Sedangkan dalam teknologi atau mesin, manusia menciptakan teknologi itu dan mengharapkan mesin itu sendiri diciptakan berperilaku seperti manusia atau persis seperti manusia yang memiliki moral. Maka dalam pertemuan teologi dan teknologi, diharapkan teknologi itu membawa suatu perubahan paradigma bahwa sebuah gagasan memajukan tujuan daripada teologi dan membantu pemahaman, pengembangan, dan pengerjaan melalui teknologi dan sains. Dalam menciptakan teknologi yang meniru atau menyerupai tindakan manusia yang ramah, maka dalam teknologi itu kita harus waspada agar teknologi itu tidak menjadi ancaman bagi manusia yang mengakibatkan adanya perubahan sosial di tengah-tengah masyarakat akibat daripada teknologi itu, di mana manusia itu dapat didegradasi oleh teknologi itu sendiri. Inilah merupakan dialektika yang dipaparkan oleh Susan George dalam pemahamannya mengenai teologi dan teknologi. Sebagai kesimpulan antara teologi dan teknologi, sebagaimana manusia yang memiliki imago Dei dan menjadi kreator dalam teknologi tetap memiliki gambar dan rupa Allah itu dalam teknologi juga, tetapi kita harus memahami bahwa teknologi juga adalah buatan daripada kreator itu sendiri. Maka teknologi itu tidak akan menghilangkan imago Dei Allah yang ada pada manusia, tetapi teknologi yang memiliki moral itu harus tetap tunduk kepada penciptanya, yaitu manusia itu sendiri. Terima kasih.